أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujadjijati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang sami hadir, saudaraku sekalian, yang jauhnya, yang dekatnya, terima kasih saya ucapkan atas perjuangan, atas pengorbanan untuk bisa sampai ke makom kita pengajian rutin mingguan. Semoga apa yang diupayakan malam ini menjadi jalan terbukanya berkah untuk bekal kita nanti. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, juga kepada tabiin tabiut, hingga kepada kita. Semoga juga keauban dengan rahmat dan salam. Tadi judulnya penjaga hati, pembuka jalan, malaikat yang menjaga hati. Jangan-jangan judul lagu katanya, jagalah hati. Bingung saya kalau dijatahin gitu. Apa? Ngeblank. Ya, Pak Ustadz. Ya, begitulah. Kadangkala seperti apa ya? Ya, kadang-kadang kita juga harus bisa yang digambarkan tadi oleh Waena yang dibacakan. Harus bisa menerima keadaan itu dengan keyakinan, dengan iman, walaupun tidak dimengerti. Walaupun tidak dimengerti, banyak persoalan yang tidak dimengerti, tapi kita harus bisa menerimanya dengan ridho, dengan ikhlas untuk memperjuangkannya. Ya, berat memang kalau itunya, kalau apa namanya, upayanya gitu. Tapi insya Allah kita semua sama-sama sudah dibekali dengan ta'awud bismillah syahadat. Insya Allah itu menjadi perkakas atau alat untuk babat alas juga bisa. Tadi disebutkan kalau TBS-nya tajam, kan banyak yang bisa kita potong, yang menghalangi itu apa, semak belukar yang menghalangi perjalanan kita. Begitu ya, itulah tinggal kesiapan kita bagaimana untuk apa,
bisa ridho menerima apa yang terjadi, yang tidak masuk akal tadi, yang digambarkan dengan lam, alif lam mim tadi digambarkan, dijelaskan dengan gambaran lam itu peristiwa yang tidak masuk akal juga. Kemudian tadi juga dibahas dengan ta'awud bismillah syahadat. Ta'awudnya harus diisi, bagaimana mengisinya sudah dibenjer beaskeun, dijelaskan oleh Pak Ustadz. Bagaimana juga dengan bismillahnya, begitu pula dengan syahadatnya. Semuanya harus karasa karampa. Artinya syahadat kita harus terasa, pertolongan Allahnya itu harus terasa oleh kita. Penyaksian kita itu dengan menyaksikan keagungan Allah, pertolongan karunia-Nya yang begitu besar dibandingkan apanya, Pak Ustadz? Azabnya kan lebih besar karunia-Nya, kasih sayangnya, welas asihnya Gusti Allah. Dan Muhammadur Rasulullah itu juga harus, yang tadi harus kerasa, yang ini harus karampa, jelas juntrungannya, gergel. Kalau orang mancing mah pasti tahu dengan ada barangnya itu gergel gitu. Di tangan itu harus karampa, ada barangnya. Itu kalau ngurek harus pakai perasaan dulu kan, ya gitu. Nah, begitu ada setet, Muhammadur Rasulullah gitu, ibaratnya karampa, ada barangnya. Barangnya apa? Itu tadi persoalan yang susah dimengerti kadangkala, atau mungkin juga ada yang bisa dimengerti, tapi itu makan bisa kita belajar sama orang yang sudah sukses dengan persoalan itu. Ada persoalan yang gak bisa diakalin, gak bisa dimengerti, itu bagaimana? Tinggal kepasrahan kita kan, tinggal kepasrahan kita masing-masing, kadar hati kita seperti apa untuk menerima takdir atau menerima peristiwa yang terjadi pada kita. Itu jadi sebenarnya nggak ada azab itu, hanya persoalan sudut pandang kita. Azab itu sebenarnya nggak ada. Ibarat ginilah, Pak Ustadz seorang guru di sekolah, kalau anak muridnya belet tahu nggak Pak Ustadz? Nah gitu, belet atau sulit memahami, sulit mengerti, susah belajar, maka apa yang dilakukan? Lebih ketat kan pengawasannya. Nah itu sebenarnya kasih sayang Gusti Allah azab itu kepada kita, supaya kita lebih giat untuk belajar. Kalau sekolah mah lebih giat lagi memahami bahwa sesungguhnya di balik semua peristiwa itu ada yang menggerakkan, ada Gusti Allah. Itu kan apa, sadidul, azab yang keras itu apa, adabun sadid. Nah sadid itu lebih apa tadi saya bilang, bukan ya betul artinya keras, tapi lebih menggiatkan kita untuk memahami hidup kita, sudut pandang kita, sudut pandang anak-anak waktu dikasih apa dikurung untuk supaya giat belajar, dibatasi apa namanya,
uang jajannya dibatasi, apalagi bermainnya suruh terus belajar. Kan sudut pandang anak-anak mah nyiksa nih orang tua gue, kan itu. Padahal itu bukan bentuk kasih sayang orang tua supaya anak lebih pinter lagi, lebih giat lagi belajarnya, lebih cerdas memahami persoalan hidup. Itu sebenarnya ajab itu gak ada kalau sudut pandang orang tua ya, orang tua ke anak gak ada. Yang ada kasih sayang sebetulnya, supaya kita lebih perhatian lah terhadap apa bentuk-bentuk karunia Gusti Allah. Kayak gitu. Sebenarnya lebih besar, hanya sudut pandang kita yang merasakan itu adalah siksa yang pedih, sadid, keras. Sadid itu kalau bisa digambarkan ibarat marmer, licin dan keras kalau lantai, tapi kalau tali itu lebih mengekang, dikekang kita dengan orang tua membatasi uang jajan, orang tua membatasi mainnya gitu kan, jangan supaya banyak main, banyak belajar. Itu kalau sudut pandang itu dari orang tua gitu. Kalau sudut pandang kita yang merasakan ajab, ya memang menyakitkan, tapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang, bentuk Rahman Rahim, seperti apa yang digambarkan dalam surat Al-Fatihah di awal, Ar-Rahman Nirrahim, bentuk kasih. Temukan itu kita di sehari-hari, temukan di persoalan hidup, bahwa lebih banyak pertolongan Gusti Allah, lebih banyak kasih sayang Gusti Allah kepada kita sebagai hambanya, lebih banyak perhatiannya, lebih banyak pengawasannya. Kayak gitu, kita harus merasakan ini, harus merasakan itu, kepedihan-kepedihan yang disebutkan dalam buku Papa Kemerasa Tunggal dengan karuas, kasiun, kanyeri, kaperih, wirang, lara, tunggara, sangsara. Itu sebetulnya bentuk kasih sayang. Ya jangan takut, itu mah supaya kita lebih giat memahami, giat lebih lebih elingnya, lebih intens. Intens itu apa, Ustaz? Hah? Getol lah itu. 100, ada 100.000 gak? Lebih getol kita untuk eling kepada Allah. Yang tadi juga disebutin dengan sholat daim, tidak putus-putus kita eling, zikirnya seperti itu. Guna apa? Kita juga kok yang akan nanti yang memetik hasilnya. Persoalannya apa? Yang ketika nanam 1 butir menghasilkan 1 butir, itu apa, Pak Ustaz? Al-Jaljalah. Ya, seharusnya kalau pengen lebih banyak kita menghasilkan atau panen, maka lebih banyak menebar. Jangan cuma 1 butir jarah. Kan gitu. Kelihatan kok hasil atau apa yang kita terima, apa yang kita rasakan. Lebih banyak menebar akan lebih banyak panennya. Lebih banyak kita getol eling kepada Gusti Allah sambil berbuat kebaikan sesama hidup, maka lebih banyak panennya daripada yang tadi cuma 1 butir biji benih jarah gitu. Ya, idza juljilati ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yaumaidin tuhadisu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Terus
Yaumaidzi yasduruna swasta taliyurau a'malahum famay ya'mal misqala darati khairan yara wa may ya'mal misqala darati syarran yara. Akan sesuai, lebih banyak kita menebar, lebih banyak panennya. Gitu maksudnya. Jangan bertanya-tanya lagi kenapa gua kok begini-gini aja. Gitu. Waqolal insanu malaha, kenapa gua kok gini-gini baik. Nanamnya yang banyak sambil eling kepada Gusti Allah. Tebarkan kebaikan sepanjang jalan. Insya Allah kan kita juga akan memetik, bukan memetik malahan, memanen. Memetik dengan memanen kan beda ya. Kalau memetik berapa butir? Kalau panen kan bisa berton-ton. Gitu saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Semoga kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan walaupun satu ayat, bisa kira-kira seperti itu. Jadi jangan ngeluh tentang kehidupan kita, tentang persoalan yang nggak bisa dimengerti tadi. Iya, karena belum tahu barangnya. Kalau tahu barangnya bisa dijelasin juga kok. Itu tadi ketika kita menanam satu butir, maka balasannya panen dari butir itu dikalikan 7 bonggol dikalikan 100. Tetapi kalau kita berbutir-butir menanam benih, soklah kalikan. Kalau beli nasi 2.000 berapa butir, Mas? Beli nasi 2.000. Kasih aja, pluk-pluk 2 centong. Ini 2.000 bener? Iya 2.000. Kelebihan, Bu. Ya kan? Kalau 2 centong tuh lebih dari 2.000 butir itu. Itu. Jadi lebih banyak kita menabur, lebih banyak kita menanam kebaikan sambil terus eling tadi, zikir sepanjang waktu, sholat daim atau daimun ila musolin, terus aladinahum ala sholatihim, bukan daimun. Dulu saya haus, ampura. Itu. Jadi semuanya bisa dimengerti, tinggal kita bagaimana mempraktekannya. Karena rezeki sudah dijamin, persoalan hidup akan bisa juga terjawab. Kalau kita mendapatkan persoalan hidup, sabar dengan menemukan persoalan, bisa bertanya kepada orang yang sudah berhasil melalui persoalan itu. Ketika kita sabar dengan musibah, kan begitu. Ketika sabar dengan takwa, kita harus bisa kosong. Pernah saya sebutkan juga. Ketika sabar dengan satu ampunan, maka di sana pintu rezeki. Rezeki Gusti Allah tuh sudah dijamin untuk kita dengan melalui satu ampunan, yang kedua, Ustadz yang saya pernah sebutkan, melalui ampunan, yang kedua melalui sabar dan syukur, yang ketiga melalui pernikahan. Kalau yang belum nikah, yang udah nikah jangan, ada yang belum nikah, ada tuh rezeki. Nah, yang ketiga itu melalui pernikahan. Yang keempat
melalui anak dan orang tua. Barang siapa yang mengurus orang tua, yakin rezekinya berlipat ganda. Barang siapa yang ngurus pendidikan anaknya, yakin rezekinya juga akan bertambah. Tadi apa? Satu, melalui ampunan. Itu pintu pertama. Yang kedua, sabar dan syukur. Yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, tadi melalui anak dan orang tua. Yang kelima, melalui kita melakukan zakat. Zakat diantaranya sodakoh, infak, dan lain-lain sudah diatur dalam fikih. Tadi kelima. Yang sekarang keenam melalui memelihara anak yatim, fakir miskin, terus apa lagi? 8 asnaf. Pelihara. Itu nebar kebaikan kita. Nebar supaya tanaman kita nanti benih kita yang lahan-lahan untuk menebarkan benih. Maksudnya dari 6 itu lahan kita untuk menebar benih. Ada yang apa? Satu, ampunan. Yang kedua, sabar dan syukur. Yang ketiga, pernikahan. Yang keempat, orang tua dan anak. Yang kelima, zakat. Yang keenam, memelihara 8 asnaf itu bila kita ingin menebar benih yang tadi ya sesuai dengan surat Zalzalah apa tadi? Pamaya mal miskola darotin saroyaro wa maya mal miskola darotin. Terbalik. Terbalik diralat atau Pak Ustadz, kan ada Pak Ustadz, harusnya diralat nanti sama Pak Ustadz, celetot lidah gitu. Jadi gak ada itu yang namanya azab. Sebetulnya seharusnya kita harus lebih banyak menemukan pertolongan Gusti Allah, menemukan karunia Gusti Allah, menemukan kasih sayangnya Gusti Allah terhadap kita sebagai hambanya. Sudah jaminan bahwa rezeki sudah dijamin juga, gak usah takut ya. Terus kita harus usaha, harus kerja, boleh, iya itu harus kerja karena kita manusia yang hidup di bumi, di alam semesta ini, di dunia ini. Untuk bagaimana? Untuk bekal juga, sebagai membuktikan upaya, membuktikan usaha, membuktikan tindakan. Kan tadi pengalamannya atau kisahnya dalam surat Syu'ara, kisahnya ada tindakan dengan memukulkan tongkat ke laut, ada tindakannya. Nah, pertolongannya lebih besar. Kalau misalnya udah upaya gak menemukan pertolongan, ada sesuatu di kita, ada sesuatu itu yang perlu dikoreksi, diperbaiki, diperbaiki kerusakan itu. Ya, apa yang misalnya tidak menemukan la haula, bahwa segala daya segala upaya yang kita lakukan sebetulnya di belakang itu Gusti Allah lah yang melakukannya. Itu temukan itu juga. Makanya kan kita kuncinya tuh kalau lengkap ya kan, istighfar la haula, istighfar la haula. Coba kita
temukan perubahan pada diri kita dengan perubahan ekonomi, perubahan rumah tangga, perubahan pergaulan. Coba terus cari, karena cuman itu kok yang kita urus, yang kita targetkan di sejak awal gitu. Saya memahami ajaran ini dari Bapak. Cuman itu, ada perubahan pada diri kita secara pribadi, sekujur, terus ada perubahan pada ekonomi, perubahan pada pergaulan, sama rumah tangga. Yang tadinya piring terbang, kalau di mana? Di Amerika makan dicari piring terbang tuh. UFO katanya gitu. Kita Pak nggak usah dicari, itu ketebaran biasanya. Nah itu berubah menjadi piring yang soleh gitu, nggak terbang-terbang. Piring ajaib. Itu ada perubahannya itu. Yang penting mah itulah, lakukan atau upayakan kita untuk bisa berubah dengan cara yang tadi, kepasrahan kita yang diawali, keridoan kita. Kadang-kala kan ridho nggak diomelin orang istri, kadang-kala nggak ridho ya, itu salahnya. Gue belain para istri. Para bapak harus ridho ketika ya begitu ibu-ibu marah karena kita tidur kesiangan apa tidur kemalaman. Begadang mulu, udah gitu sakit lagi. Makanya teka cigering, mata di ajaran kita tuh kudu harus ketemu dengan gak boleh sakit, pantang. Kalau sakit udah dilarang ngaji juga sama istri. Iya, harus itu ketemu. Ya, kalau sakit sebagai natural, misalnya flu, misalnya apalagi batuk, misalnya apalagi beser, misalnya lagi buang-buang air besar, itu pembersihan, ciri kita sedang bebersih diri. Maka lendir-lendir yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui mata, melalui dubur, dikeluarkan. Kalau mencret-mencret jangan beli obat mencret, mampet nanti lendir-lendirnya. Itu soalnya itu mengeluarkan lendir, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan bakteri yang sudah mati di dalam tubuh kita. Si yakin itu ada ayatnya. Apa? Akhraja yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul hayy minal hayy. Udah ada ayatnya, mengeluarkan yang kotor, yang mati dari dalam tubuh melalui berapa lubang? 9 lubang apa 6 lubang? 7 lubang? 7. 2 mata, 2 hidung, berapa? 4. 2 telinga, 6. 1 mulut, 7. 9 saya bilang. 2 lagi di bawah. Dikeluarkan lendir-lendir kita supaya apa tadi? Di perjalanan kita itu tidak kelelahan. Di Sirotol Mustaqim, karena begal dan apa kemarin kita bahas kan, jalur berbahaya itu Sirotol Mustaqim dikeluarkan melalui yang 9 lubang yang ada pada kita. Itu. Jadi sing yakin itu mah bentuk kasih sayang Gusti Allah. Apa yang kita rasakan dengan penyakit, apa yang kita rasakan dengan kesulitan ekonomi, sing yakin. Supaya apa maksudnya tadi? Supaya ilustrasinya kita sekolah belet baik gitu, supaya lebih getol lagi, maka di apa tadi?
dibatasi ruang lingkup kita dengan mengurangi uang jajan, mengurangi main, mengurangi apa lagi? Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga tercerahkan lah, jangan kelihatan kusut gitu. Duh, ya Allah, maaf hampura para hadirin. Kusut dengan ekonomi apa dengan penyakit saya agak tahu juga sih. Si yakinlah Gusti Allah selalu nyarengan kita, karena munajatnya kita juga kan semoga kunci tangriksa, semoga bahasa Indonesia apa? Dituntun, dituyun, diaping, dijaga, diriksa, dituntun, dituyun. Yakin Gusti Allah selalu nyarengan, selalu mengawasi kita. Persoalannya pola pikir kita ajalah yang jangan terlalu sempit. Jangan terlalu sempit. Bukalah pintu ke-10 kita tadi, lobang ke-10 kita. Tadi 9. Buka yang 10-nya. Wawasan. Sudut pandang. Iya. Jadi jangan cuma kita merasakan ajabnya, ya Allah, Gusti Allah, adil dia. Gak adil, orang lain kaya, gua miskin. Jangan begitu. Itu sudut pandang yang yang belum terbuka pintu ke-10-nya. Buka pintu ke-10 kita. Wawasan, sudut pandang. Kita bisa melihat dari sudut pandang atas, bawah, samping. Yang jarang dilihat sama orang itu sudut pandang dari bawah. Nah, gimana caranya kita bisa melihat sudut pandang dari bawah? Boleh bisa sambil nungging, boleh. Bisa dipraktekin, Mas? Jangan. Lihat dari bawah. Kalau dari samping, dari atas, dari depan, dari belakang sudah banyak yang melakukan. Maka kita lihat dari sudut pandang dari bawah. Itu tadi tentang azab. Kita lihat dari sudut pandang bawah. Sebenarnya gak ada azab itu. Di Al-Quran itu bentuk kasih sayang Gusti Allah. Bentuk perhatian. Bentuk pengawasan terhadap kita. Supaya merasakan lebih getol lagi. Karena jelas di Al-Baqarah di awal itu engkau lupa. Ya, banyak lupanya. Ya, gitu. Banyak lupanya nggak, Mas? Tapi nyimpen duit nggak lupa dong. Nggak lupa kalau nyimpen duit, Mas. Kalau tentang itu banyak lupa ya. Eling terus ya. Di antaranya gitu. Kejahatan sama orang lain ke kita, ingat terus itu diantaranya. Kejelekan orang sama kita, ingat terus. Kebaikan kita ke orang, diingat terus. Kebaikan orang ke kita, dilupain. Itu banyak itunya kita itu. Cobalah kita berupaya dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Atas, bawah, samping, depan, belakang. Insya Allah kita sedang membuka pintu ke-10. Kan tadi udah 9 pintu, 9 lubang. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, berapa? 6. 1 mulut, 7. 2 di bawah, 9. Buka yang ke-10. Itu. Gitu. Jadi ini pun ada kekotorannya harus digituin, kata Ustaz Yayan. Gitu. Ada kekotoran harus disapuin sudut pandang kita terhadap sesama hidup, terhadap kasih sayang Gusti Allah. Yang terutama itu sudut pandang kita terhadap kasih sayang Gusti Allah itu yang ngeres ya. Mikir boleh, Mas, harus mikir ngeres. Terlalu dipikirin jangan. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita kurban. Saya
berharap kita bisa melaksanakan kurban ini tiap tahun, karena ibadah kurban ini sudah digariskan, sudah diisyaratkan, tinggal kita menumbuhkan kesadaran kita. Kalau bisa, kalau belum bisa 1 ekor itu nggak apa-apa. Tadi kata Pak Ustadz juga, apa, gotong royong 1 ekor kambing atau domba boleh. Tapi kalau pengen 1 ekor nggak gotong royong, punya ayam bawa ke sini deh, punya itik boleh, 1 ekor itik, yang penting ada ekornya. Gitu. Kenapa ini saya mulai berapa tahun terakhir Om, sudah berapa kali Om? 4 tahun jalan, 4 kali ibadah kurban saya terus bicarakan setiap menjelang Dzul Hijjah. Setelah menjelang Dzul Hijjah, Dzul itu pemilik, Hijjah itu hujah, argumen, apa ya, itu bukan? Halo Pak Ustadz. Pak Ustadz ragu gini tadi ngasih resep. Oh gatal. Dzul Hijjah, setiap Dzul Hijjah saya utarakan kenapa ini juga ditegaskan oleh Bapak bahwa ibadah kurban itu untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Di lain itu mencegah diri kita termasuk keluarga menjadi korban kekejaman zaman. Itu yang ditegaskan oleh Bapak. Sok kita laksanakan sama-sama. Nanti pada waktunya datang sholat Id di sini bareng-bareng, nggak apa-apa. Atau upayakan. Yang belum bisa berkurban juga nggak apa-apa, potong jenggot. Nah, itu kalau kata fikih begitu ya. Batas waktu memotong jenggot, memotong kuku adalah tanggal 10, tanggal berapa? Ya ada batasnya lah. Kalau sudah panjang, saya bentar lagi potong nih jenggot Idul Kurban. Itu saya mengundang, kebetulan kita sudah ada berapa? Berapa ekor? Mas? 4. Mengundang para hadirin, saudaraku sekalian, mangga datang ke sini meskipun belum bisa melakukan atau melakukan isyaratnya, syariatnya, nggak apa-apa. Kita sama-sama. Insya Allah apa yang kita potong atas nama Ikhwan si jago tapok. Ada yang beberapa orang beberapa ekor atas nama pribadi keluarga. Tapi yang berapa yang 1 ekor? Mas, 1 ekor yang atas nama si Iwan, yang patungan 1 ekor. Insya Allah Kauban lah yang belum bisa, tapi nanti saya pesan tahun depan tolong upayakan, karena omongan Bapak itu bukan main-main kok, bukan main-main. Terbukti kalau kita melaksanakan apa yang dipesankan, insya Allah kita terhindar dari malapetaka itu, korban zaman, insya Allah. Dan satu lagi, ada bonusnya. Ibadah kurban itu ada bonusnya, ada pertolongan, nah ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau yang tadi yang disebutkan yang 6 adalah rezeki yang diupayakan. Kalau yang ini rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu
ibadah kurban. Ada pertolongan Gusti Allah yang tidak disangka-sangka oleh kita. Yang tadinya mau celaka nggak jadi itu. Begitu. Yang tadinya mau, gua ngeri gua kalau ngomong itu sih. Sudahlah. Pokoknya gitu aja deh. Insya Allah. Kalau memang belum ini, insya Allah tahun depan kita niatkan untuk bisa melaksanakan ini. Untuk apa? Kebaikan kita juga kok. Kebaikan diri, sekujur, sedapur, sekasur, sesumur. Kebaikan kita. Itu. Gak main-main itu bahasa Bapak, gak main-main. Saya banyak menyaksikan. Dan gak main-main juga bonusnya. Saya juga menyaksikan. Di antaranya dulu boleh dong saya membanggakan abang gue kan. Dulu zaman jaya itu tiap tahun 1 ekor sapi itu wahenal. Dan apa? Berlipat, saudara-saudara, berlipat. Itu bonus itu, tapi jangan di menjadikan target itu mah. Yang menjadikan kita target itu adalah tadi, jangan kita supaya memodifikasi takdir yang akan datang pada kita yang belum terjadi, yang tidak tahu kita takdir buruk, terutama yuk itu saya menegaskan, sok nggak apa-apa. Kayak punya itik bawa itik, yang punya angsa bawa angsa. Oh ya, jangan bilang burung, katanya burungnya udah mati. Paginya mati. Malam saya bahas kurban, paginya mati. Oh, ya Allah, hampura. Nah, minum dulu. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian. Ini nggak pernah diungkap, nggak pernah diceritakan di manapun, nggak pernah diceritakan. Yang diceritakan adalah keterangan-keterangan fikihnya. Tapi rahasia yang ini nggak diceritakan sama sesepuh atau pendahulu-pendahulu saya, kecuali saya dapat dari Bapak. Dan Uwa pun dulu, Uwa makan tipenya begitu, doktrin ya, sini, kurban loh, nah gitu tipenya, tidak memberikan penjelasan yang akurat. Tipe Uwa itu begitu, Pak Edi juga sama, saya menyaksikan juga. Om, sini Om, kurban ya tahun ini, diaminin, insya Allah, langsung, atas nama banyak lah. Atas nama siapa aja, nah itu rahasia. Ada yang atas nama perusahaan kok, ya. Atas nama perusahaan dulu. Berkah, karena ini bagian kita membuktikan janji kita di sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Ini ibadah nusuk, bagian dari ibadah nusuk, bagian yang khusus, yang tidak diceritakan secara gamblang. Memang berat nusuk itu, namanya juga ketusuk kan berat ya. Itu mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini semoga menjadi termotivasi dan membuka jalan keberkahan yang akan kita terima nantinya, dan juga sesuai judul. Mungkin cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.